Shalom Jemaat Tuhan dimanapun Anda berada. Sebelum kita masuk dalam ibadah kali ini, izinkan saya akan membacakan 1 dan 2 ayat firman Tuhan dari Habakuk pasalnya yang ketiga. Ayatnya yang ke-17 dikatakan demikian. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Ayat 18. Namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Demikian, jemaat Tuhan yang dikasihi, saat ini mungkin usaha kita, toko kita sepi, konveksi kita nyaris berhenti. Mungkin di antara kita ada yang di PHK dan yang lain-lainnya, dan semuanya mengecewakan kita dan kita jadi frustasi. Apakah kita menyalahkan Tuhan? Tidak, Habakuk tidak. Saya berharap kita sebagai orang yang sudah ditebus oleh Tuhan, kita pun tidak. Dan di sini dikatakan semuanya tidak ada, tapi dia beria-ria. Kenapa? Karena Tuhan sudah menyelamatkan hal yang utama, yaitu hidup kita. Mari hidup kita yang serba sulit ini, mari kita tetap datang beribadah kepadanya dalam kondisi apapun. Dan pada akhirnya kita akan beria-ria seperti kata Habakuk, karena dia Allah yang menyelamatkan kita. Dan saya percaya di tengah keterbatasan dia akan memelihara kita. Mari kita masuk dalam ibadah kita. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur atas penyertaan Tuhan. Saat ini kita sudah berada di bulan September. Meskipun kita tertati-tati di dalam melewati bulan demi bulan, tetapi oleh karena kekuatan dari Tuhan, oleh karena pertolongan Tuhan, hari ini kita boleh ada sebagaimana kita ada. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya mengajak setiap kita untuk terus semakin lebih sungguh-sungguh lagi untuk menyembah Tuhan, untuk beribadah kepada Tuhan. Jangan iblis memanipulasi kita untuk tidak beribadah kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh oleh karena keadaan ini. Tetapi justru sebaliknya, kita harus lebih lagi mendekat kepada Tuhan, lebih lagi sungguh-sungguh kepada Tuhan, agar Tuhan boleh semakin menyempurnakan setiap kita seturut dengan kehendak Tuhan. Mari kita sama-sama mengambil saat teduh. Kita mempersiapkan hati kita untuk masuk dalam hadirat Tuhan. Firman Tuhan berkata demikian, ya Tuhan, Engkaulah bagian warisanku dan pialaku. Engkau sendirilah yang meneguhkan bagian yang diundingkan kepadaku. Tali pengukur jatuh bagiku di tempat-tempat yang permai. Ya, milik pusakaku menyenangkan hatiku. Tuhan, ini setiap kami mau ya Tuhan, untuk tetap berharap kepada Engkau. Meskipun saat ini kami sedang berada di dalam dan di tengah kesesakan. Hatiku teguh di dalam janji-Mu sampai ku melihat kuasa-Mu. Karya-Mu sempurna, ajaib dan mulia. Penyertaan-Mu buktikan kasih-Mu kepadaku. Kan Engkau, Yesus termulia,
kasih-Mu terindah selamanya. Kau Bapa yang setia, tak pernah sedetik Kau tinggalkan diriku. Hatiku teguh di dalam janji-Mu sampai ku melihat kuasa-Mu. Karya-Mu sempurna, ajaib dan mulia, penyertaan-Mu buktikan kasih-Mu kepadaku. Mengagungkan Engkau, Yesus termulia, kasih-Mu terindah. Jemaat Tuhan, mari sama-sama kita bangkit berdiri di hadapan Tuhan. Tetap berharap di dalam kesesakan, tetap percaya walau tak melihat, sebab ku yakin karya-Mu sempurna, ajaib dan mulia, penyertaan-Mu buktikan kasih-Mu kepadaku. Mengagungkan Engkau, Yesus termulia, kasih-Mu terindah. Karya-Mu sempurna, ajaib dan mulia, penyertaan-Mu buktikan kasih-Mu kepadaku. Mengagungkan Engkau, Yesus termulia, kasih-Mu terindah, kasih-Mu terindah selamanya. Oh, selamanya Tuhan, kami dapat merasakan kasih-Mu itu indah dalam hidup setiap kami. Terima kasih Tuhan, Engkau memberikan kasih yang indah buat setiap kami. Terima kasih Tuhan untuk karya-Mu yang sempurna dalam hidup setiap kami. Terima kasih Tuhan, kami rindu untuk mengagungkan Engkau. Kami rindu Tuhan untuk terus memuliakan Engkau. Kami rindu untuk meninggikan nama Engkau ya Tuhan. Terima kasih Bapa, kami mau lebih dalam lagi untuk menyembah-Mu. Engkau Tuhan melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran. Ku tinggikan Engkau Tuhan melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya. Oh, tinggikan Engkau Tuhan melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran. Mari angkat tangan kita sekali lagi katakan, tinggi
Tinggikan Dia, tinggikan Tuhan. Melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya, dalam roh dan kebenaran selamanya, dalam roh dan kebenaran, dalam roh dan kebenaran selamanya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk karya yang sempurna, yang begitu ajaib dan mulia, yang Engkau telah karyakan di dalam hidup setiap kami. Dan kami tinggikan Engkau melebihi segala-galanya ya Tuhan. Dan kami mau lebih dalam menyembah Engkau di dalam roh dan kebenaran. Sebab itulah yang dikehendaki oleh Bapa bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan, inilah ibadah yang kami bawa di hadapan Engkau pada hari ini. Berkenanlah Tuhan untuk bersemayam di atas puji-pujian dan persembahan kami. Dan kami mempersembahkan ibadah ini kiranya boleh jadi atas nama Allah Bapa, Allah Putra dan Allah Roh Kudus. Demi Kristus Yesus kami berdoa, kami bersyukur. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita masih tetap berdiri. Mari bersama dengan gereja di segala abad dan tempat kita mengikrarkan pengakuan iman kita melalui pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Mari kita membaca nats firman Tuhan dari Galatia pasal yang pertama ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-12. Galatia pasal yang pertama ayat yang ke-6 sampai ayatnya yang ke-12. Demikian firman Tuhan, saya akan membacakan buat kita semua dan Bapak Ibu boleh memperhatikannya. Dengan judul hanya satu Injil. Aku heran bahwa kamu begitu lekas berbalik daripada Dia yang oleh kasih karunia Kristus telah memanggil kamu dan mengikuti suatu Injil lain yang sebenarnya bukan Injil. Hanya ada orang yang mengacaukan kamu dan yang bermaksud untuk memutarbalikkan Injil Kristus. Tetapi sekalipun kami atau seorang malaikat dari sorga yang memberitakan kepada kamu suatu Injil yang berbeda dengan Injil yang telah kami beritakan kepadamu, terkutuklah dia. Seperti yang telah kami katakan dahulu, sekarang kukatakan sekali lagi, jikalau ada orang yang memberitakan kepadamu suatu Injil yang berbeda dengan apa yang telah kamu terima, terkutuklah dia. Jadi bagaimana sekarang? Adakah ku cari kesukaan manusia atau kesukaan Allah? Adakah ku coba berkenan kepada manusia? Sekiranya aku masih mau mencoba berkenan kepada manusia, maka aku bukanlah hamba Kristus. Demikian pembacaan nats firman Tuhan buat kita pada hari ini. Berbahagialah setiap kita yang membaca, merenungkan dan melakukan firman itu di dalam kehidupannya sehari-hari. Amin. Sekali lagi saya ingin menyapa Bapak Ibu sekalian semua. Shalom. Shalom. Sekali lagi shalom. Jemaat Tuhan dimanapun berada, mari sama-sama kita kembali bangkit berdiri dan kita percaya bahwa setiap kita umat-umat yang telah ditebus oleh Tuhan adalah kita umat yang telah dipilih oleh Tuhan. Mari kita nyanyikan pujian ini, kita dipilih.
Mari sama-sama kita sambil bertepuk tangan. Kita dipilih dan dikuduskan untuk memberitakan perbuatannya. Sekarang saatnya bangkit nyatakan, Yesuslah Raja pemenang. Untuk selamanya Dia berkuasa, telah diberikan bagi kita. Kerajaannya tak akan tergoncangkan sampai selamanya. Sampai selamanya Pengharapan bergelora dalam kita. Kekal mulia nama-Mu Yesus Tuhan. Kita berdiri dengan kuasa, sebab Roh yang dasar beserta kita. Sekarang saatnya bangkit nyatakan, Yesuslah Raja pemenang. Untuk selamanya Dia berkuasa, telah diberikan bagi kita. Kerajaannya tak akan tergoncangkan sampai selamanya. Pengharapan bergelora dalam kita. Kekal mulia nama-Mu Yesus Tuhan. Haleluya. Selama-lamanya biar Tuhan kita yang berkuasa. Sekarang saatnya bangkit nyatakan nama yang besar, Yesuslah Tuhan. Sekarang saatnya bangkit nyatakan, Yesuslah Raja pemenang. Selamanya Dia berkuasa, telah diberikan bagi kita. Kerajaannya tak akan tergoncangkan sampai selamanya. Sampai selamanya pengharapan bergelora dalam kita. Kekal mulia nama-Mu Yesus Tuhan. Kekal mulia nama-Mu Yesus Tuhan. Haleluya. Selama-lamanya nama Tuhan itu berkuasa. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Dan mari sama-sama kita mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan pada saat ini. Biarlah kiranya hati kita boleh menjadi tanah yang subur, yang siap untuk ditaburkan oleh kebenaran firman Tuhan. Dan ajaiblah karya-Mu, adil dan benarlah jalan-Mu.
mulia nama-Mu. Layaklah segala bangsa sujud kepada-Mu, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Layaklah segala bangsa sujud kepada-Mu, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Kau Allah yang kudus, Kau Allah yang layak untuk disembah. Dan ini kami Tuhan anak-anak, kami datang untuk menyembah-Mu. Layaklah segala bangsa sujud kepada-Mu, sebab Kau Allah yang kudus, layaklah segala bangsa, layaklah segala bangsa sujud kepada-Mu, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah, sebab Kau Allah yang kudus, layak Untuk pemberitaan firman Tuhan, saya persilakan kepada hambanya. Shalom jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, puji Tuhan kalau hari ini kita boleh berada di bulan yang ke-9 di tahun 2021. Kita percaya bahwa Tuhan senantiasa menyertai kita, sekalipun di tengah-tengah pandemi yang membuat kita lebih dari 1,5 tahun ini tidak bisa berkumpul di gereja. Tetapi saya berharap Bapak Ibu tetap setia kepada Tuhan, beribadah secara online, karena mungkin kita saat ini belum berasa nyaman untuk mengikuti ibadah secara online, tetapi kita mau mendukung pemerintah supaya pandemi ini, khususnya penyebaran COVID-19, bisa ditekan sampai ke akar-akarnya, sehingga nanti ketika herd community atau kekebalan secara komunitas sudah terjadi karena banyak warga, khususnya DKI Jakarta ini bisa divaksinasi, maka ada kekuatan, ada kekebalan tubuh, sehingga tidak menutup kemungkinan untuk satu saat nanti kita bisa kembali berkumpul beribadah di gereja. Maka dari itu Bapak Ibu, saya berharap untuk Bapak Ibu masih tetap bisa mengikuti ibadah secara online dengan sepenuh hati, dengan segenap kekuatan kita, dengan segenap akal budi kita, untuk kita boleh memuji, memuliakan Tuhan, dan juga mendengarkan firman-Nya. Puji Tuhan, hari ini kita sampai ke bulan yang kita biasa, bulan September, untuk boleh menjadi bulan misi. Oleh sebab itu kita kembali menaruh perhatian kita untuk bagaimana kita betul-betul memberitakan Injil dengan benar, memberitakan kasih, kuasa, dan kebenaran Allah dengan
baik ya saudaraku. Maka dari itu tema kita pada hari ini yaitu mengalahkan Injil palsu, saudara. Jadi mulai dari diri kita, sebelum kita memberitakan kepada orang lain, kita harus menerima sumber yang benar, mengalahkan Injil yang palsu. Kita mau belajar sama-sama, dan firman Tuhan hari ini terambil dari surat Galatia, pasal yang pertama, ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-12. Galatia pasal yang pertama ayat 6 sampai ayat yang ke-12. Demikianlah firman Tuhan dari Galatia pasal 6 ayat Galatia 1 ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-12. Hanya satu Injil. Aku heran bahwa kamu begitu lekas berbalik daripada Dia yang oleh kasih karunia Kristus telah memanggil kamu dan mengikuti suatu Injil lain yang sebenarnya bukan Injil. Hanya ada orang yang mengacaukan kamu dan yang bermaksud untuk memutarbalikkan Injil Kristus. Tetapi sekalipun kami atau seorang malaikat dari sorga yang memberitakan kepada kamu suatu Injil yang berbeda dengan Injil yang telah kami beritakan kepadamu, terkutuklah dia, saudaraku. Ini tegas sekali perkataan dari Rasul Paulus. Seperti yang telah kami katakan dahulu, sekarang ku katakan sekali lagi. Berarti ini Paulus sudah pernah mengingatkan kepada jemaat dan ini mengulanginya lagi. Jikalau ada orang yang memberitakan kepadamu suatu Injil yang berbeda dengan apa yang telah kamu terima, terkutuklah dia. Jadi bagaimana sekarang? Adakah ku cari kesukaan manusia atau kesukaan Allah? Adakah aku coba berkenan kepada manusia? Sekiranya aku masih mau mencoba berkenan kepada manusia, maka aku bukanlah hamba Kristus. Bagaimana Paulus menjadi rasul? Ayat 11. Sebab aku menegaskan kepadamu, saudara-saudaraku, bahwa Injil yang kuberitakan itu bukanlah Injil manusia. Karena aku bukan menerimanya dari manusia, dan bukan manusia yang mengajarkannya kepadaku, tetapi aku menerimanya oleh penyataan Yesus Kristus. Baik, mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, di hadapan kami sekarang terbuka firman Tuhan yang mengingatkan kepada kami sekalian. Kiranya Tuhan bukalah pintu hati kami, supaya kami boleh diisi oleh kebenaran firman-Mu, dan firman-Mu pada hari ini sungguh-sungguh boleh mengubahkan segala paradigma kami. Mungkin ada sesuatu yang keliru atau yang salah, atau yang mungkin selama ini kami tidak memahaminya. Tuhan buat supaya kami boleh mengerti dan memahaminya. Terima kasih Tuhan. Urapi hamba-Mu, pakai dia untuk menjadi saluran berkat buat kami semua. Terpujilah nama Tuhan. Dengar doa kami, dalam nama Tuhan Juru Selamat kami yang hidup. Kami berdoa, kami ucap syukur. Amin. Bapak Ibu saudaraku yang terkasih, hari ini temanya mengalahkan Injil palsu. Saudara, kalau kita membandingkan kekristenan kita dengan agama lain, kita tentu saja bisa melihat perbedaannya secara nyata dan jelas sekali. Kita bisa melihat bahwa ini berbeda. Tetapi bagaimana kekristenan dengan kekristenan yang lain? Kadang sulit kita untuk membedakannya. Saudara, ada begitu banyak aliran-aliran yang ada di Indonesia, ada di dunia ini, saudaraku. Sehingga kadang-kadang memang setiap gereja itu memiliki penekanannya masing-masing. Nah, saudara, untuk membedakan satu dengan yang lain, terkadang kita amat sulit. Nah, sama seperti kalau kita membandingkan barang yang asli dengan barang yang palsu. Kalau barang itu betul-betul palsu yang mungkin kualitasnya buruk, kita bisa membedakannya dengan jelas, dengan kasat mata. Tetapi ketika barang yang palsu itu begitu mirip, sampai kita tidak bisa membedakan mana yang asli dan mana yang palsu. Disitulah tantangannya, saudaraku. Bagaimana kita bisa melihat, membedakan. Dan akhirnya kita lebih memilih kepada yang asli daripada yang palsu. Ya, kalau kita mungkin sekarang ini mengenal ada KW1, KW2, KW3. Ya, semakin lama semakin dekat dengan produk aslinya atau originalnya. Nah, bagaimana kita bisa membedakannya? Tentu saja kualitas akan sangat menentukan. Di mana barang yang asli memang mungkin sedikit lebih mahal atau bahkan terpaut jauh daripada barang tiruan. Tetapi hasilnya, kualitasnya akan sangat menentukan dan sangat berbeda sekali. Maka dari itu pilihlah untuk produk yang asli, bukan? Meskipun harganya lebih mahal karena mungkin akan lebih awet. Barang itu akan teruji mutunya karena memang sudah melewati masa pengujian yang cukup baik.
Nah, bagaimana kita bisa membedakan mana Injil yang asli dan mana Injil yang palsu? Rasul Paulus dengan tegas di dalam surat Galatia ini mengingatkan jemaat supaya mereka itu betul-betul perhatikan, hati-hati, dan sangat mencermati. Karena pada saat itu, jadi abad-abad mula-mula ini saudaraku, sudah ada ajaran-ajaran yang lain. Ada Injil-Injil yang lain yang diputar balikkan oleh orang-orang tertentu. Sehingga bisa menyesatkan jemaat pada saat itu. Maka dari itu ayat yang ke-12, Rasul Paulus ini mengingatkan jelas bahwa apa yang disampaikan oleh Rasul Paulus, apa yang diberitakan oleh Rasul Paulus, ini adalah Injil Kristus yang sejati. Sebab apa? Sebab dia menerima bukan dari manusia, tetapi dia menerimanya dari Yesus Kristus sendiri. Ayat 12 dikatakan jelas, karena aku bukan menerimanya dari manusia, dan bukan manusia yang mengajarkannya kepadaku, tetapi aku menerimanya oleh penyataan Yesus Kristus. Saudaraku, jadi oleh Yesus Kristus sendiri, Rasul Paulus itu menerima. Meskipun memang bukan dia dari 12 rasul atau 12 murid Tuhan Yesus, tetapi dia pada saat perjumpaannya dengan Tuhan Yesus, dia diajar, dia diberikan penyataan secara khusus kepada dia tentang siapa Kristus dan Injil sejati yang dia beritakan. Nah saudaraku, maka dari itu ini penting. Bagaimana kita boleh, saudaraku, mengalahkan Injil yang palsu? Kita harus tahu benar-benar apa sumbernya dan dari mana sumbernya, ya. Rasul Paulus jelas dia menyampaikan sumbernya adalah dari Tuhan Yesus langsung kepada dirinya. Nah, ada saat ini begitu banyak video, ya, tayangan-tayangan di dunia online atau mungkin bacaan-bacaan yang begitu banyak sekali tersedia di mana-mana. Dan bagaimana kita bisa membedakannya? Anak saya pernah diwanti-wanti, anak saya Kania yang sekolah di SMA 17 Jakarta, dia diingatkan oleh guru agamanya, ketika dia mungkin harus mengerjakan tugas-tugas agamanya, dia diingatkan oleh gurunya, perhatikan kalau kamu melihat searching Google, kemudian kamu melihat ada alamat apa itu, websitenya pakai .org ini, saudaraku ya tidak saya sebutkan, itu sesat ya, jangan sampai. Itu tersedia saudara ketika cari apa saja, artikel apa dan pertanyaan tentang apa, seringkali website itu memberikan jawaban. Dan untuk anak-anak didiknya, guru agama tersebut mengingatkan, hati-hati dengan website ini yang .org ini ya, supaya kalian hati-hati karena itu adalah website dari Kristen atau ajaran yang sesat. Saudara-saudaraku, ketika dulu saya waktu masih sekolah, studi di sekolah Alkitab, dosen saya selalu mengingatkan, ketika kamu baca buku, kamu lihat dulu siapa penulisnya, dari latar belakang apa dia studinya, sekolahnya di mana. Ya, kadang-kadang kita itu ada beberapa, ya mungkin 2 kiblat lah yang paling kuat, ya kiblat dari Eropa atau kiblat dari Amerika. Nah, sebagian besar gereja-gereja Injili kiblatnya adalah dari Amerika, ya saudaraku. Nah, Amerika juga banyak saudaraku. Nah, Amerika ini dari sekolah tinggi mana? Ya, sekolah ternama, university apa? Ada Biola, ada Trinity, ada Dallas Seminary, saudaraku. Nah, itu beberapa sekolah teologi yang baik, yang sudah diakui bahwa itu adalah sekolah-sekolah Injili. Nah, sekarang ini saudaraku, karena dunia online yang begitu luar biasa sekarang ini, kita bisa lihat begitu banyaknya informasi tersedia. Kita mau cari apa saja ada. Nah, seringkali anak-anak Tuhan tidak bisa membedakan mana yang asli, mana yang palsu, mana yang Injil sejati, dan mana Injil yang sudah diputar balikkan. Maka dari itu saudaraku, kalau saudara mungkin tidak tahu, saudara boleh tanya kepada PKS. Dan kalau PKS tidak tahu, boleh tanya kepada hamba Tuhan. Ya, kalau beberapa hari yang lalu kita bisa mengikuti webinar tentang gereja Tuhan yang Maha Kuasa, ya, bahwa gereja itu adalah ternyata gereja yang sesat. Maka dari itu ini harus hati-hati. Jemaat harus memperhatikan baik-baik supaya jangan sampai kita
tersesat. Nah, kalau kita tersesat ini saudaraku repot, saudara. Ya, kadang kalau masih sesatnya dekat, gampang baliknya. Tapi kalau sesatnya sudah terlalu jauh, maka dari itu untuk mengembalikannya susah setengah mati, saudaraku. Nah, sama seperti ketika kita sulit untuk membedakan mana uang yang asli dan mana uang yang palsu. Ya, kadang-kadang hampir sulit untuk membedakan, semakin hari semakin kejahatan, khususnya di dunia penggandaan uang palsu, semakin lama semakin canggih. Ya, semua ciri-ciri dari uang palsu sudah bisa ditiru demikian miripnya dengan uang yang asli. Nah, tetapi orang-orang dari bank itu tahu membedakan uang asli dan uang yang palsu. Kenapa? Karena orang bank itu tahu setiap hari dia pegang uang yang asli. Jadi kalau dia satu uang palsu ada di antara uang yang asli, dia langsung tahu bisa membedakannya. Ya, yang kedua bahwa orang bank punya alat untuk bisa mendeteksi mana uang yang asli dan mana uang yang palsu. Oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, jemaat saya menghimbau dari tempat ini. Saudara, jikalau mungkin saudara menemukan satu ajaran-ajaran atau gereja apa yang saudara saat ini mungkin saudara ikuti, saudara tonton di layanan online-nya, saudara boleh bertanya kepada PKS. Dan nanti PKS boleh sharing, sampaikan apa yang saudara tonton. Kita bukan mau mencampuri saudara, tetapi kita tidak ingin saudara, jangan sampai saudara salah mengkonsumsi informasi dari gereja yang tidak benar. Oleh karena itu, saudaraku, jangan sungkan untuk sampaikan apa yang saudara tonton selama saudara ini saudara ikuti dari tayangan-tayangan online, saudaraku, mau malam hari atau siang hari. Ya, memang ada baiknya saudara belajar firman Tuhan. Tetapi jangan sampai saudara salah di dalam menerima pengajaran. Nah, saudara, karena begitu banyaknya orang, saudaraku, mungkin katakan ajaran-ajaran sesat, saya tidak mau sebutkan satu persatu. Ya, karena kalau satu saya harus jelasin nanti bagaimana mengkonternya. Lebih baik secara umum saya harus katakan bagaimana cara mengenali ciri-ciri dari ajaran-ajaran Injil palsu ini. Ya, yang pertama cirinya, saudaraku, ya, ini ada banyak sekali sebetulnya, tapi ciri yang paling utama dan pertama yaitu bahwa kalau ada Injil yang diberitakan di mana Yesus bukanlah Tuhan, itu pasti sesat. Ya, sekali lagi saya ulangi, jikalau ada yang mengatakan bahwa Yesus itu bukan Tuhan, ya, di mana kita selama ini sudah diajarkan, ditanamkan baik-baik bahwa Yesus adalah Tuhan dan juru selamat kita. Nah, tetapi kalau ada ajaran atau aliran yang mengajarkan Yesus bukan Tuhan, nah sudah, saudara, itu langsung kita mau kasih tanda ini sesat dan jangan saudara ikuti. Saudara jangan tonton, saudara jangan baca. Kalau ada ajaran yang mengatakan bahwa Yesus bukan Tuhan. Nah, saudara, memang kita harus membedakan nih, ya, di mana sekarang ini ada aliran sesat dan ada juga aliran ekstrim. Ya, sesat yang tadi saya sudah katakan, salah satu yang utama, yaitu kalau ajaran yang mengatakan bahwa Yesus bukan Tuhan, itu aliran yang sesat. Nah, tetapi ada aliran yang ekstrim. Ya, memang tidak sesat, tetapi ekstrim. Nah, ini yang kadang-kadang kita harus hati-hati, bagaimana kita membedakan. Jadi jangan semua dianggap sesat semua. Tetapi kita juga ada, saudaraku, aliran yang mengajarkan Yesus itu Tuhan. Yesus itu juru selamat. Tetapi penekanan kepada sesuatu, nah ini saudaraku, ya, di mana dikatakan di ayat yang ke-7, yaitu Rasul Paulus berkata, yang sebenarnya bukan Injil, hanya ada orang yang mengacaukan kamu dan yang bermaksud untuk memutarbalikkan Injil Kristus. Nah, ini diputarbalikkan, ya, di mana ekstrim ini menekankan sesuatu, misalnya menekankan kepada satu benda khusus, ya, menghormati atau mengkultuskan benda, bahkan seseorang, tokoh. Nah, ini ekstrim, saudaraku, ya. Jadi orang ini dijadikan seperti wakilnya Tuhan. Itu juga ekstrim. Atau mungkin, ya, menekankan kepada sesuatu, atau minyak, atau mungkin roti atau anggur perjamuan, itu dijadikan sesuatu yang sangat ya, saudaraku, membuat orang seperti mendewakan atau memberhalakan. Dan di sini ini ada sebuah ekstrim, ya. Yang kedua, yaitu menggabungkan beberapa ajaran-ajaran
Ya, ini kalau boleh dikatakan sebagai sinkritisme. Ya, sejak zaman dahulu Rasul Paulus menghadapi jemaat-jemaat yang seperti itu, di mana mereka latar belakangnya adalah Taurat. Mereka Yahudi yang mengikuti ajaran-ajaran Taurat. Kemudian mereka ketika percaya kepada Tuhan Yesus, mereka menyatukan antara Taurat dengan Injil itu. Yesus datang memang bukan untuk meniadakan Taurat. Yesus datang untuk menggenapinya. Tetapi bukan berarti kita menjadi orang yang, wah kalau Injil aja sudah bagus. Injil itu menyelamatkan. Injil dikatakan oleh firman Tuhan, Roma, bahwa sebagai kekuatan Allah yang menyelamatkan manusia dari dosa. Bagaimana kalau digabungkan dengan yang lain? Atau mungkin sebagai cadangan, kalau saya mungkin tidak berhasil atau tidak selamat melalui Injil ini, kita bisa selamat dengan cara yang lain, dengan Injil yang lain, dengan ajaran yang lain. Nah di sini inilah menggabungkan. Bisa jadi kita gabungkan dengan tradisi kita yang lama. Ya, bukan dengan Taurat, memang kita mungkin bukan latar belakang dari ajaran Taurat. Tetapi mungkin kita punya tradisi-tradisi yang lama, tradisi-tradisi leluhur yang kita masih pelihara. Kita percaya Yesus, ya percaya, tetapi kita masih melakukan tradisi-tradisi lama kita. Sebagai mungkin sesuatu ya ini nggak bisa saya lepaskan. Nah di sini inilah namanya sinkritisme, dan Tuhan tidak menghendaki adanya pencampuran seperti itu. Kita kalau mau percaya kepada Tuhan Yesus, kita harus percaya dengan sungguh-sungguh. Kalau kita mau memakai Injil yang sejati, kita harus memakai Injil yang sejati. Ya, tidak mungkin kita bisa meminum sebuah secangkir susu murni, kemudian kita tetesin sedikit racun. Ya, tidak bisa. Murni harus murni. Ya, bahkan bukan hanya racun, saudara. Mungkin kita campurkan mungkin sebuah santan, saudaraku ya. Susu campur santan gitu, itu namanya nggak murni lagi. Apalagi kalau susu campur air putih biasa, berarti itu sudah campuran. Kalau dulu kita mengenal ada bensin murni ya, saudaraku ya, bensin yang betul-betul tidak dicampur, tapi ada bensin campuran ya. Waktu itu kalau minyak tanah masih murah, itu bensin dicampur dengan minyak tanah. Dan itu bensin sudah tidak murni lagi, sudah ada campuran. Maka dari itu kalau kita mau percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Injil yang sejati, kita tidak mencampurkannya dengan hal-hal yang lain. Kemudian yang ketiga, ciri dari ajaran yang sesat atau yang palsu, yaitu kalau kita itu melihat di situ banyaknya ajaran-ajaran manusia. Ya, seseorang yang menerima wahyu baru, dikatakan saya baru menerima wahyu baru, kemudian Tuhan berbicara kepada saya. Nah, ini di sini saudaraku ya. Kemudian kamu harus begini, kamu harus begitu. Ini ajaran manusia, saudaraku. Dan itu bukan dari Tuhan. Sebab apa? Sebab Alkitab sudah selesai. Wahyu Tuhan sudah selesai. Dari kitab Kejadian sampai Wahyu, dan tidak ada pewahyuan lagi. Ya, lepas dari Alkitab ini. Jadi Tuhan sudah berbicara kepada kita melalui Alkitab ini. Jadi tidak boleh ada lagi kalau ada orang yang mengatakan saya menerima wahyu baru, ya Alkitab jilid kedua, ini tidak ada. Ya, ketika ada orang yang mengatakan itu, maka itu kita harus berhati-hati. Yang keempat, kita bisa lihat dari buahnya, saudaraku. Ya, kita bisa lihat dari buahnya. Apa yang dia sampaikan, apa yang dia ajarkan, apa yang ditanamkan di sana. Ketika buahnya kita bisa lihat, seharusnya Injil sejati itu buahnya mendatangkan damai sejahtera. Bukan mendatangkan kekacauan atau mendatangkan hal-hal yang membuat orang itu tidak bersuka cita atau bahkan bertentangan dengan hukum yang ada. Nah, kekristenan itu tunduk kepada pemerintah. Ya, tunduk kepada pemerintah, hukum yang ada. Jadi kekristenan tidak melanggar. Apabila mungkin ada kita melihat aliran tertentu kemudian mungkin ditangkap oleh pemerintah sebab karena mengajarkan sesuatu yang mungkin agak kriminal, melanggar hukum yang ada, disinilah kita bisa melihat bahwa itu adalah ajaran yang tidak kita ikuti, bukan Injil sejati. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, ya kita sekarang ini mau belajar lebih sungguh lagi bagaimana kita bisa mengalahkan Injil yang palsu. Ya, yang pertama kita harus mengalahkannya dengan ya
apa yang kita beritakan, apa yang kita terima, apa yang kita sampaikan, itu betul-betul dari firman Tuhan. Itu yang pertama, saudaraku ya. Jadi beritanya jelas. Kita menyampaikan atau memberitakan kasih karunia Allah. Bahwa keselamatan itu datangnya daripada Allah, pemberian Allah cuma-cuma kepada manusia. Manusia tidak perlu bayar. Dan Alkitab itu konsisten, saudaraku. Bagaimana kita itu bisa menerima keselamatan itu bukan melalui karena usaha kita, bukan karena jasa kita, tetapi karena Allah mengasihi kita. Allah mengasihi saya dan saudara dan memberikan nyawanya untuk saya dan saudara, sehingga saudara dan saya yang seharusnya dihukum, tetapi dia memberikan kepada kita kasih karunia-Nya dan mengampuni kita. Disitulah yang bisa kita ketahui bahwa itulah Injil sejati dan bagaimana kita bisa mengalahkannya apabila kita tahu bahwa keselamatan, ya ini berita anugerah itu disampaikan. Ya, setiap mimbar berita anugerah itu selalu disampaikan dengan jelas dan gamblang. Bahwa keselamatan itu bukan karena usaha kita, bukan jasa manusia dengan berderma, dengan melakukan satu saudaraku, mungkin saudara ada yang berkata melayani Tuhan. Ya memang melayani Tuhan itu adalah tanda kita bagaimana untuk bisa mengasihi Tuhan. Tetapi itu bukan menjadi syarat untuk kita masuk surga. Ya, keselamatan itu diberikan dengan cuma-cuma. Nah, hanya melalui iman kepada Tuhan Yesus saja kita bisa diselamatkan. Ya, kemudian beritanya lanjutnya yaitu bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Itu jelas, saudaraku. Ya, tentang Tritunggal, Trinitas, Allah Bapa, Allah Anak dan Allah Roh Kudus. Itu jelas sekali disampaikan sebagai berita utama dari kasih karunia Allah. Kemudian juga bagaimana kita bisa melihat ada doktrin-doktrin yang sangat jelas yang disampaikan di dalam pengakuan iman kita. Ya, di dalam pengakuan iman rasuli itu, saudara ketika ibadah, kita selalu ada pengakuan iman rasuli. Maka ketika saudara mengucapkannya, saudara harus dengan tegas. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi dan seterusnya, saudaraku. Itulah pengakuan iman kita dan kita harus katakan. Saudara kalau ibadah, mungkin saudara saat ini ibadah secara online, saudara harus ikut mengucapkan supaya ditanamkan terus dasar iman doktrin yang kuat, dasar Injili yang benar, yaitu dari dasar pengakuan iman kita. Maka dari itu saudara ucapkan. Ya, ada saudara mungkin harus berdiri, saudara harus berdiri dengan tegap. Saudara harus katakan, ya, ada yang mungkin menutup mata, tetapi saya anjurkan untuk saudara buka mata. Karena ini saudara bukan untuk berdoa ya, saudaraku ya. Ketika saudara mengikrarkan pengakuan iman itu bukan berdoa. Ya, kalau saudara tidak hafal, makanya dicantumkan di situ kata-katanya. Saudara boleh baca, tetapi bukan sekadar hanya membaca, tetapi saudara harus mengimaninya. Ya, saudara percaya kepada Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Ya, percaya kepada kebangkitan orang mati dan seterusnya, saudaraku, yang ada di dalam pengakuan iman kita. Kemudian di dalam berita itu, saudaraku, juga kita bisa melihat ada dasar iman reformasi, saudaraku. Ada sola fide, hanya iman saja, yang tadi saya sudah katakan kasih karunia itu. Hanya anugerah saja, ya, sola fide. Kemudian ada sola gracia, hanya kasih karunia saja, saudaraku. Sola fide itu hanya iman saja, hanya iman kepada Yesus Kristus saja. Kemudian sola gracia, yaitu hanya kasih karunia saja, kita boleh diselamatkan. Dan yang ketiga, sola scriptura, hanya Alkitab saja, hanya Alkitab saja. Dan itu yang saudara kita tekankan benar-benar untuk mengalahkan daripada ajaran atau Injil yang palsu ini. Saudara harus kuat di dalam berita ini. Ya, berita Injil sejati, yaitu berita tentang anugerah Allah kepada manusia yang berdosa. Yang kedua, Alkitab harus kita baca selalu, saudara. Ya, kita sebagai hamba Tuhan, bahkan mungkin PKS, saudara, tidak bisa menemani saudara terus-menerus. Nggak bisa kita terus bawel ngajarin saudara terus, saudaraku harus mengingatkan saudara terus. Tetapi saya harus sampaikan kepada saudara untuk terus saudara membaca Alkitab dengan tekun. Karena dari Alkitab inilah, saudaraku,
Kita betul-betul bisa membedakan mana yang asli, mana yang sejati dengan mana yang palsu. Ya. Dikatakan bahwa Alkitab ini adalah kanon Alkitab. Kanon, ya apa yang sudah ditulis di sini, mulai dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu, ini menjadi satu kanonisasi. Nah, kata kanon itu berasal dari kata atau terjemahan diartikan sebagai alat ukur, standar ukur, seperti penggaris, saudaraku. Maka dari itu kalau kita mau membandingkan sesuatu, harus bandingkannya dengan Alkitab itu sendiri. Kalau kita ini tidak membaca Alkitab, maka kita tidak mengerti isi Alkitab. Sehingga nanti kalau kita diberikan pengajaran yang seolah-olah seperti dari Alkitab, padahal bukan dari Alkitab, atau Alkitab yang sudah diputarbalikkan, kita mudah sekali disesatkan. Ingat kejatuhan manusia yang pertama, Hawa, ketika dia mendengar perkataan dari si ular, dia mulai bingung. Dia membandingkan apa yang Tuhan sudah katakan kepada Adam, kemudian Adam berkata kepada Hawa. Nah, dia mulai bingung, saudaraku, karena iblis berusaha memutar balikkan dan Hawa jatuh, saudaraku. Kamu tidak akan mati. Tetapi ular mengatakan, kamu nggak akan mati, tetapi kamu akan menjadi seperti Allah. Nah, padahal Tuhan tidak berkata seperti itu. Nah, iblis pintar dan lihai memutarbalikkan kebenaran, memutarbalikkan firman Tuhan, sehingga mudah sekali orang disesatkan. Maka ada ajaran palsu atau ajaran yang sesat datang ke rumah-rumah, berdua-berdua membawa Alkitab, saudaraku, menenteng Alkitab. Wah, kita pikir itu orang Kristen seperti kita. Ada sebetulnya itu Alkitab yang mereka bawa itu hanya mencomot sebagian ayat saja, kemudian diputarbalikkan sedemikian rupa untuk memperkuat ajaran mereka. Dan begitu banyak orang Kristen yang disesatkan oleh ajaran tersebut. Maka dari itu kalau kita bisa melihat di dalam Efesus pasal 6 ayat yang ke-13, saudaraku, dikatakan di sana Efesus pasal 6 ayat yang ke-13. Sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Di sini dikatakan tentang perlengkapan senjata. Ya, musuh kita ini bukan darah dan daging, ya, musuh kita ini adalah penguasa-penguasa di udara yang berusaha untuk menjatuhkan orang-orang percaya terhadap imannya yang teguh, terhadap Injil yang sejati itu. Nah, khususnya di ayat yang ke-17, dikatakan di sana, dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Jadi gimana kita bisa mengalahkan Injil yang palsu ini? Yaitu dengan pedang roh yang namanya adalah firman Allah. Maka dari itu kalau orang Kristen tidak membaca Alkitab, dia tidak punya pedang roh untuk melawan dan mengalahkan Injil yang palsu itu. Sebab itu, saudaraku, hari ini, saudara, kalau saudara sudah lama nggak baca Alkitab, mulai baca Alkitab lagi. Ya, baca. Kalau bisa mungkin saudara ada yang bacanya Alkitab secara lompat-lompat. Hari ini saudara belajar untuk membaca Alkitab secara berurutan. Kitab dari Kejadian sampai kitab Wahyu, baca, berulang-ulang. Mungkin saudara berkata, Pak, saya baca tapi tidak mengerti. Enggak apa-apa, baca aja, saudaraku. Kalau saudara sampai mengerti, nggak akan mengerti juga. Dan tidak bergerak, tidak maju untuk membaca terus. Oleh karena itu saudara baca terus, baca. Kalau tidak ngerti nggak apa-apa, nanti Tuhan akan singkapkan. Ya, saya berkali-kali ketika saya tidak paham, saya tidak ngerti, saya sudah coba berusaha cari, tidak paham, saudaraku. Apalagi dulu waktu saya masih belum sekolah teologi, saudaraku, saya nggak ngerti, tidak paham. Tapi saya berkali-kali puji Tuhan, Tuhan jawab apa yang menjadi pertanyaan saya. Bisa melalui khotbah. Suatu saat saya mendengar, bukankah itu yang saya tidak tahu, saya tidak mengerti, saya pertanyakan, sekarang dapat jawabannya. Ya, dari hamba Tuhan tertentu, misalnya, atau mungkin saya membaca artikel, ternyata saya jadi memahaminya. Ya, jadi baca, saudaraku, baca terus. Ya, karena disitulah itu pedang roh, ya, pedang roh untuk kita bisa melawan Injil-Injil yang palsu, ya, supaya kita tidak mudah goyah, ya. Kita harus punya pedang. Perlengkapan kita harus kuat, ya. Kita harus punya yang namanya pedang roh, yaitu firman Allah. Yang ketiga, saudaraku, yaitu beribadah
utamakan di gereja lokal kita, yaitu di GKJ, Gereja Kristen Jakarta. Saya bukan berkata bahwa GKJ ini adalah gereja yang paling benar, gereja yang paling sempurna. Saudaraku, gereja ini sudah berdiri ya sekian lama, saudaraku, sudah teruji. Dan kita berusaha untuk bagaimana jemaat itu dibina dengan sebaik-baiknya berdasarkan dengan Injil yang sejati. Ya, saudaraku, kalau kita belajar sebagai jemaat lokal, saudaraku, kita tentu sebagai gembala-gembala, ya saudaraku, sebagai hamba-hamba Tuhan, ketika kita memberi makan itu memberi makan yang baik, ya, nggak sembarangan kita kasih makan. Khotbah-khotbah kita bahkan sesinode ini, saudaraku, jadi satu kesatuan. Ya, saudara dengar khotbah dari GKJ Jembatan 5, GKJ Tangerang, GKJ Season City, atau GKJ Cibinong, semuanya sama, saudaraku. Temanya sama, ayatnya juga sama, saudaraku. Nah, disinilah kita mau belajar seperti gembala itu memberikan makanan yang baik kepada domba-dombanya. Ya, kita tidak mungkin memberikan sesuatu yang merugikan atau salah buat domba-domba yang kita gembalakan. Nah, saudaraku, seperti seorang ibu atau mama yang ketika dulu mungkin anak-anak kita masih sekolah tatap muka di sekolah mereka, kita selalu siapkan makan dari rumah ya untuk mereka makan di sekolah. Kita tidak mengizinkan, bahkan ada sekolah yang tidak mengizinkan anak-anaknya itu jajan di luar. Seperti hal itu juga gereja ya, gereja lokal itu untuk memberikan makanan yang sehat kepada anak-anaknya. Ya, seperti anak saya yang masih 5 tahun pun di sekolah udah diajarin mana junk food ya. Makanan yang tidak sehat dengan makanan yang sehat itu seperti apa? Mana yang sehat, mana yang tidak sehat itu, yang boleh dimakan, yang nggak boleh dimakan. Seperti itu. Apalagi di ajaran, bukan untuk perut. Kalau mungkin salah makan kita mungkin sakit perut. Tetapi ketika kita salah menerima ajaran, kita akan tersesat dan kita berbahaya. Itu menyangkut hidup kita saat ini dan nanti. Karena itu saudaraku, ya kita berusaha untuk GKJ menjadi gereja lokal kita, ya di mana kita dibaptis di GKJ misalnya, bertumbuh beribadah di GKJ, yaitu jadikan kandang kita, saudaraku, kandang kita. Ya kita harus punya kandang. Saya tidak melarang saudara untuk bisa mengikuti ibadah dari gereja lain, karena saat ini ibadah secara online ya mudah sekali saudara untuk bisa mengikutinya. Tapi utamakan GKJ, channel GKJ untuk menjadi tayangan ibadah dan ibadah yang saudara ikuti yang menjadi yang utama. Barulah saudara mungkin kalau saudara mungkin punya waktu, saudara mau belajar dari gereja tempat lain, saudara ya saya tidak bisa melarangnya. Saudara sama seperti kalau kita ini, saudara saya mengenal ada beberapa pengajaran, ada namanya satu pengetahuan saudara ya. Karena waktu itu mungkin saya beli parfum ya. Ketika saya mungkin beli parfum saya mau cium beberapa bau dari parfum itu, saudaraku. Ada 4 macam misalnya. Saya cium. Ya, satu ini, kemudian yang ini, yang ini, ya, yang ini, ya. Kemudian ketika saya minta yang kelima, orang itu berkata, Pak, jangan Pak, gitu. Emang kenapa? Bapak itu paling bisa itu hanya 4 aroma yang Bapak bisa cium. Setelah itu, Bapak akan menjadi bingung dan Bapak tidak bisa membedakan lagi. Hidung kita itu cuma bisa mencium 4 macam bau saja, ya dari ini saudara. Itu dari pengetahuan dari saya dari seorang yang menjual parfum. Bukan berarti orang itu nggak boleh memberikan, tapi dia merasa bahwa itu percuma, sia-sia saja. Nah Bapak Ibu kalau ketika mungkin kita menerima begitu banyak saudara, dari GKJ dapat, dari gereja A dapat, gereja B dapat, gereja C dapat, saudara menjadi bingung. Lalu mana yang saudara harus ikuti? Saudara akhirnya sudah tidak bisa membedakan mana yang sejati dan mana yang palsu. Oleh karena itu saudaraku, tetapkan saudara, kalau saudara bertumbuh di GKJ, selama ini ibadah onsite di GKJ, ketika saudara ibadah online saat ini, memang saudara kita nggak mengawasi saudara, tidak memperhatikan saudara ibadah di mana saudaraku, tetapi saya menghimbau saudara, jangan menjadi GKJ, bukan Gereja Kristen Jakarta, tetapi menjadi Gereja Kristen jalan-jalan, saudara. Ya, kalau dulu harus pakai transport ke sana, waduh ke sana jauh, jamnya beda, ya jamnya sama, kita sulit sekali. Tapi kalau sekarang saudara online, saudara mungkin saudara mau bisa kapan saja dan di mana saja. Tetapi saya mengingatkan, saudara utamakan
sebagai GKJ, gereja lokal kita. Ya, seperti tanaman, kalau tanaman itu ditanam di sini kemudian dicabut, pindahkan di pot yang lain lagi, tidak berapa lama kita pindahkan lagi ke pot yang lain, itu nggak bisa tumbuh. Maka dari itu kita harus punya pot yang tetap, di situ kita bertumbuh dan kita menjadi sehat. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, inilah bagaimana kita mengalahkan Injil yang palsu. Saya ringkas menjadi 3B. Yang pertama, berita yang benar. Berita apa yang disampaikan? Benar enggak? Sesuai enggak dengan Injil Kristus? Seperti yang disampaikan oleh Rasul Paulus dari Tuhan Yesus Kristus. Kemudian yang kedua, yaitu baca firman sebagai standar. Alkitab kita ini sebagai standar. Baca, saudaraku. Karena dari sinilah kita bisa membedakan. Oh, kok ajaran itu enggak sesuai dengan Alkitab ya? Yang saya baca, kok bertentangan ya? Udah pasti, itu Injil yang palsu. Kemudian yang ketiga, bertumbuhlah di gereja lokal. Ya, 3B, berita yang benar, yaitu apa yang disampaikan benar gak? Kemudian yang kedua, baca Alkitab, baca firman Tuhan setiap hari, supaya kita bisa membedakan mana ajaran yang benar, mana yang tidak benar. Karena Injil itu adalah pedang roh yang akan membuat kita bisa mengalahkan Injil yang palsu dan bertumbuh di dalam gereja lokal. Supaya kita tidak bingung dengan berbagai macam ajaran. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu sudah selesai menyampaikan. Tetapi biarlah roh Tuhan terus bekerja kepada setiap umat-Mu Tuhan. Supaya mereka boleh terus kuat di dalam iman yang teguh. Dan mereka tidak goyah dengan ajaran yang benar. Dan Tuhan tolong supaya mereka tidak digoyahkan oleh Injil-Injil palsu yang selama ini ada beredar di mana-mana Tuhan. Terima kasih Tuhan, biar terus Tuhan terus pelihara iman dari jemaat-Mu Tuhan, supaya mereka terus bertumbuh di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan, ini doa kami, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati. Jemaat yang terkasih, puji Tuhan, kali ini kita boleh kembali mengikuti perjamuan kudus. Kita diingatkan kembali akan kasih Tuhan di atas kayu salib 2000 tahun yang lalu. Dia yang telah mati dan pada hari yang ketiga dia bangkit kembali. Dia memberikan nyawanya, tubuhnya untuk menebus setiap kita yang berdosa. Mari kita sebelum menerima perjamuan kudus kita tunduk kepala di hadapan Tuhan, mohon pengampunannya. Supaya Tuhan layakkan kita menerima tubuh dan darahnya. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Kali ini kami boleh diberikan kesempatan untuk kembali mengingat akan kasih Tuhan lewat perjamuan kudus pada saat ini. Mari Tuhan tolong layak kuduskan kami supaya kami boleh berkenan menerima tubuh dan darah Kristus. Terpujilah nama Tuhan, dengar doa kami. Dalam nama Juru Selamat Tuhan kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, saudaraku yang terkasih, perjamuan kudus ini diperuntukkan buat saudara yang sudah dibaptis. Jikalau saudara belum dibaptis, mohon untuk tidak menerima atau tidak mengambil roti dan anggur. Terkecuali buat saudara yang sudah mengikuti SMK, tetapi karena pandemi ini belum bisa dilangsungkan baptisan kudus, maka saudara diizinkan untuk bisa mengikuti perjamuan kudus pada saat ini. Sementara kita mendengarkan sebuah pujian yang mengingatkan kita akan kasih Tuhan, kepala keluarga akan menyiapkan roti dan anggur buat anggota keluarganya.
Saya mengajak saudara untuk boleh bangkit berdiri. Kita mengambil roti. Dengarlah firman Tuhan yang berkata pada malam ketika Tuhan Yesus akan diserahkan. Ia bersama murid-muridnya. Ia mengambil roti, kemudian mengucap syukur atasnya dan memecah-mecahkannya sambil berkata, "Inilah tubuhku yang dipecah-pecahkan bagi kamu. Makanlah kamu dari roti ini untuk mengingat akan daku." Mari sebelum kita memakannya kita berdoa. Tuhan, kami mengangkat roti ini, lambang tubuh Tuhan. Kami ingat akan kasih-Mu di atas kayu salib buat kami. Tubuh-Mu dihancurkan, tubuh-Mu dianiaya, didera, bahkan disalibkan untuk kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau berikan nyawa dan tubuh-Mu untuk kami. Oleh sebab itu Tuhan, dengan tubuh yang baru Tuhan yang sudah berikan kepada kami juga, biarlah kami boleh memuliakan nama Tuhan lewat hidup kami ini. Terima kasih Tuhan, kami terima roti lambang tubuh Tuhan Yesus ini dengan penuh ucapan syukur dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Mari kita makan sama-sama dalam nama Tuhan Yesus. Kita ambil cawan. Ia berkata, "Inilah cawan perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Minumlah kamu dari cawan ini untuk mengingat akan daku." Sebelum minum kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Di tangan kami saat ini ada cawan. Biarlah Tuhan terus ingatkan kami, darah-Mu tercurah buat kami Tuhan. Mari Tuhan tolong supaya kami tidak bermain-main dengan dosa lagi. Karena dosa yang kami telah lakukan ini, Tuhan sudah hapus dengan darah-Mu yang mulia. Engkau yang tidak berdosa dijadikan berdosa karena kami. Oleh sebab itu Tuhan, biarlah Tuhan sucikan, kuduskan kami, agar kami boleh semakin hari semakin layak dan berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Menjadi mempelai Kristus yang tanpa cacat dan kerut. Biarlah Tuhan kami boleh menjadi alat Tuhan untuk memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami terima anggur lambang darah Tuhan Yesus ini dengan penuh ucapan syukur. Amin. Mari kita minum sama-sama dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, 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 haleluya. Mari kita bersyukur kepada Tuhan. Berterima kasihlah untuk karyanya yang besar dalam kehidupan kita. Kita boleh ada sampai hari ini, semua karena anugerah Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur untuk karya-Mu yang besar dalam hidup kami. Kami tidak akan pernah lupakan. Sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kalinya, kami akan selalu mengingat akan kasih-Mu Tuhan dalam hidup kami. Terpujilah nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami ucap syukur. Haleluya. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Waktu selanjutnya saya serahkan kepada worship leader. Kita bersyukur untuk firman Tuhan yang telah kita dengarkan bersama-sama, dan kita bersyukur juga untuk perjamuan kudus yang bisa kita ikutin bersama-sama. Dan saat ini mari sama-sama kita mempersiapkan persembahan kita memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Dan jemaat Tuhan dapat memberikan persembahan melalui transfer atau juga scan barcode yang ada di layar Bapak Ibu semua. Sebelum kita memberikan persembahan, mari kita berdoa yang dipimpin oleh Saudari Nori. Mari kita bersatu dalam doa. Bapak yang baik, kami bersyukur Tuhan di hari ini kami boleh beribadah kepada Tuhan. Sungguh kami bersyukur Tuhan, kami juga sudah mendengarkan firman Tuhan dan tiba saatnya sekarang kami akan memberikan sedikit dari apa yang kami punya. Biarlah Tuhan Engkau yang memberkati setiap kami, berkati setiap tangan-tangan yang memberi maupun yang belum sempat memberi. Tuhan kami serahkan ke dalam tangan Tuhan, dan Tuhan berkati persembahan ini biar berguna untuk kemuliaan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, amin.
sebagai persembahanku. Takkan pernah ku bawa, Takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan tahta-Mu. Yesusku, terimalah korban syukurku ini yang mengalir di hatiku sebagai penyembahanku yang mengalir di hatiku, yang mengalir di hatiku, yang mengalir di hatiku sebagai penyembahanku. Terima kasih untuk persembahan Bapak Ibu. Tuhan Yesus memberkati. Selanjutnya mari sama-sama kita memperhatikan warta berikut ini. Warta Sinode Gereja Kristen Jakarta. Kelas bimbingan pranikah Sinode GKJ periode ke-20 akan diadakan pada hari Selasa 7 September 2021 pukul 19.00 WIB dengan tema Mengapa ikut BPN dan mengapa menikah, dengan pembicara GI Pierre Tilaar. Pertemuan kelas BPN ini akan dilangsungkan secara virtual melalui Zoom meeting. Diharapkan kepada setiap peserta untuk dapat memperhatikannya. Kemudian yang kedua, kelas SMK Saya Murid Kristus. Kelas SMK 1 akan diadakan pada hari Kamis 9 September 2021 pukul 19.00 WIB dengan tema Kedatangan Yesus kedua kali dengan pembicara GI Frans Pasaribu. Kiranya seluruh peserta kelas SMK 1 dapat mempersiapkan diri dan tepat waktu. terkasih dalam Tuhan Yesus, apa kabar? Lose-lose sekolah minggu terus berdoa supaya Papa dan Mama selalu sehat dan selalu dapat mendampingi anak-anak untuk beribadah kepada Tuhan. Mulai tanggal 5 September, ibadah sekolah minggu GKJ Jembatan 5 atau SM Tambora untuk anak-anak yang kelas 1 sampai kelas 6 SD akan diadakan melalui Zoom meeting setiap pukul 9 pagi. Dan link ibadah akan dibagikan melalui WhatsApp oleh lose-lose kepada para orang tua. Bagi para orang tua yang belum memiliki kontak para lose, silakan mengisi link form di deskripsi di bawah ini. Dan untuk yang kelas bayi sampai TK,
Ibadah akan tetap dapat diikuti melalui YouTube SM Tambora. Dan satu lagi Papa dan Mama, pada tanggal 5 September kita akan mengadakan acara kenaikan kelas untuk anak-anak kita. Mari kita dorong mereka untuk terus semangat beribadah kepada Tuhan, supaya mulai dari kecil mereka boleh mengenal dan percaya kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Demikianlah Warta Sinode GKJ hari ini. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu, dan saat ini kita akan mengakhiri ibadah kita. Saya mengundang Bapak Ibu semua di rumah masing-masing untuk boleh bangkit berdiri, dan kita akan menyanyikan doksologi dan doa berkat akan disampaikan oleh hambanya Pendeta Ang Chumyo. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, arahkanlah hatimu dan terimalah berkat Tuhan. Diberkatilah hidupmu, diberkatilah keluar masukmu, diberkatilah keluarga, diberkatilah usaha pekerjaanmu, diberkati kedua belah tanganmu, apa yang kau kerjakan Tuhan buat berhasil, dan setiap langkahmu kemanapun kau pergi, Tuhan buat senantiasa beruntung. Dijauhkan kau dari segala macam mara bahaya, kecelakaan dan bencana, dijauhkan pula dari segala sakit penyakit yang membahayakan jiwamu. Kiranya kasih karunia dari Allah Bapa, anugerah keselamatan hidup kekal dari Tuhan Yesus Kristus, kekuatan penghiburan dan pertolongan Roh Kudus, menyertai saudara sekalian mulai dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Silakan duduk kembali. Ambil saat teduh, kebaktian selesai. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa lagi.